Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Mamalogi A, Bapak Priyambodo SPD MSc. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Benedikta Yulita Indriani dengan nomor NPM 2317021046 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perbaikan dari PPT kelompok 6 yang berjudul Keanekaragaman Mamalia di Indonesia, Hotspot dan Endemisme. Yang pertama, akan saya bahas mengenai latar belakang. Jadi, Indonesia merupakan negara mega biodiversity dengan kurang lebih sekitar 776 spesies mamalia yang tersebar di berbagai pulau seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Keanekaragaman ini dipengaruhi oleh kondisi geografis sebagai negara tropis dan kepulauan yang menyebabkan tingginya endemisme akibat isolasi geografis. Nah, mamalia memiliki peran penting dalam ekosistem, antara lain yang pertama sebagai penyebar biji. Jadi, peran mamalia dalam penyebaran biji ini terjadi melalui proses alami ketika suatu hewan memakan buah, kemudian biji yang tidak tercerna itu akan keluar bersama dengan kotoran di lokasi yang berbeda. Nah, proses ini membantu tumbuhan untuk menyebar lebih luas dan meningkatkan peluang pertumbuhan hutan secara alami. Yang kedua itu dapat menjaga keseimbangan rantai makanan. Nah, dalam menjaga keseimbangan rantai makanan, jadi mamalia seperti misalnya harimau itu berada pada tingkat tertinggi sebagai predator. Nah, kehadiran predator ini menjaga agar populasi hewan lain itu tetap terkendali sehingga tidak terjadi kelebihan populasi atau overpopulasi yang dapat merusak vegetasi hutan. Yang ketiga sebagai indikator kondisi lingkungan. Jadi keberadaan mamalia ini mencerminkan kualitas suatu ekosistem. Jadi jika populasi mamalia stabil, maka lingkungan masih dalam kondisi baik. Nah, sebaliknya, penurunan populasi itu menjadi tanda bahwa adanya gangguan pada habitat. Namun, keanekaragaman mamalia saat ini itu masih menghadapi ancaman serius seperti kerusakan habitat, kan? Kalau kerusakan habitat itu terjadi karena ketika hutan itu sebagai tempat hidup itu sebagai tempat hidup mamalia ini mengalami perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan, pertanian, atau pemukiman. Nah, hal ini tuh menyebabkan hilangnya tempat tinggal dan sumber makanan bagi satwa. Selanjutnya terjadi perburuan liar misalnya kan. Kalau perburuan liar itu kan merupakan aktivitas penangkapan atau pembunuhan satwa kan tanpa izin. Nah, biasanya kan untuk diambil bagian tubuhnya atau diperjualbelikan gitu kan. Nah, aktivitas ini secara langsung itu dapat menurunkan jumlah populasi di alam. Selanjutnya terjadi perubahan iklim. Jadi karena terjadi perubahan iklim itu seperti misalnya suhu, curah hujan, dan kondisi lingkungan secara keseluruhan sehingga dapat berdampak pada ketersediaan makanan dan kemampuan satwa untuk bertahan hidup. Nah, sehingga diperlukan upaya konservasi berbasis hotspot dan endemisme. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian keanekaragaman mamalia. Jadi, mamalia adalah hewan bertulang belakang yang memiliki ciri utama berupa rambut dan kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Nah,
keanekaragaman ini adalah variasi atau banyaknya jenis makhluk hidup yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu. Nah, keanekaragaman mamalia di Indonesia ini tergolong sangat tinggi. Misalnya pada tahun 2019 itu tercatat kurang lebih sekitar 776 spesies mamalia yang terbagi dalam 12 ordo. Nah, penyebaran mamalia tersebut meliputi berbagai pulau, yaitu seperti Pulau Kalimantan, itu ada 268 spesies, Sumatera 257 spesies, Papua 241 spesies, Sulawesi 207 spesies, dan Jawa 193 spesies. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan mamalia yang sangat besar di dunia menurut Wati dan Juniati tahun 2023. Nah, keanekaragaman mamalia ini menunjukkan banyaknya jenis mamalia yang hidup di suatu wilayah, yang mencerminkan kondisi ekosistem yang beragam dan kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep hotspot. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hotspot keanekaragaman hayati? Jadi hotspot itu adalah wilayah dengan keanekaragaman spesies tinggi, banyak spesies endemik, dan tingkat kerusakan habitatnya tinggi di suatu wilayah. Di suatu wilayah itu dikategorikan sebagai hotspot jika dia memiliki banyak spesies endemik yang mengalami kehilangan habitat secara signifikan. Nah, contoh hotspot di Indonesia, Sumatera itu menjadi wilayah penting karena memiliki banyak spesies mamalia seperti contohnya harimau, gajah itu kan, namun mengalami tekanan besar akibat adanya deforestasi. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan itu kan dikenal sebagai habitat utama orangutan ya. Nah, tetapi banyak mengalami kerusakan hutan akibat aktivitas manusia. Selanjutnya di daerah Wallacea, itu bagian Sulawesi dan sekitarnya. Wilayah Wallacea seperti Sulawesi ini memiliki spesies yang unik karena terpisah secara geografis. Nah, sehingga terbentuk jenis-jenis mamalia yang tidak ditemukan di tempat lain. Selanjutnya, hotspot ini menjadi prioritas konservasi karena kaya akan keanekaragaman hayati, rentan terhadap kerusakan lingkungan, menurut Malik dan kawan-kawan tahun 2020. Selanjutnya, contoh hotspot. Berikut beberapa contoh mamalia yang hidup di hotspot keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada Elephas maximus sumatranus atau gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini berperan sebagai penyebar biji dan pembentuk struktur hutan. Nah, gajah Sumatera kan berperan dalam penyebaran biji. Sekaligus dia membantu untuk membentuk struktur hutan melalui aktivitasnya yang membuka jalur hutan dan mempengaruhi pertumbuhan vegetasi. Selanjutnya ada Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera. Jadi harimau Sumatera ini merupakan predator puncak penjaga keseimbangan ekosistem. Harimau Sumatera yang dikenal sebagai predator puncak menjaga keseimbangan populasi hewan lain sehingga ekosistemnya tetap stabil. Selanjutnya ada Pongo pygmaeus atau orang utan Kalimantan. Dia membantu regenerasi hutan. Nah, orang utan Kalimantan ini berkontribusi dalam regenerasi hutan karena menyebarkan biji dari buah yang dikonsumsi saat berpindah tempat. Selanjutnya ada Nasalis larvatus atau bekantan. Jadi bekantan ini dia dapat menjaga ekosistem mangrove.
Nah, bekantan ini memiliki peran dalam menjaga ekosistem mangrove karena kehidupannya sangat bergantung pada kondisi lingkungan tersebut, sehingga keberadaannya mencerminkan kondisi ekosistem pesisir. Kita akan membahas tentang endemisme. Jadi apa sih yang dimaksud dengan endemisme itu? Jadi endemisme itu adalah sebagai kondisi di mana suatu spesies mamalia hanya ditemukan secara alami pada wilayah geografis tertentu dan tidak tersebar di daerah lain. Jadi endemisme pada mamalia ini umumnya terjadi akibat isolasi geografis seperti terpisahnya wilayah oleh laut, pegunungan, atau faktor geologi lainnya. Nah, selain itu, faktor ekologis seperti ketersediaan pakan, tipe habitat, dan interaksi antar spesies ini turut mempengaruhi terbentuknya mamalia endemik. Nah, oleh karena itu, spesies endemik ini menjadi fokus penting dalam upaya konservasi karena mencerminkan kekhasan fauna dan nilai keanekaragaman hayati di suatu wilayah, menurut Akbar dan kawan-kawan tahun 2024. Berikutnya ada contoh hewan endemik. Orangutan, yang pertama ada orangutan yang hanya ditemukan di Sumatera dan Kalimantan dengan ketergantungan tinggi pada hutan tropis sebagai habitatnya. Selanjutnya ada tarsius. Hewan tarsius ini hidup di daerah Sulawesi dengan karakteristik lingkungan yang spesifik. Selanjutnya ada badak Jawa yang hanya terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga seluruh populasinya ini bergantung pada suatu wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada harimau Sumatera yang hanya hidup di Pulau Sumatera dan menjadi bagian penting dalam rantai makanan. Selanjutnya ada anoa yang hidup di Sulawesi dengan habitat yang terbatas dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya ada beruang madu yang memiliki persebaran terbatas dan sangat bergantung pada hutan sebagai sumber makanan dan tempat hidup. Selanjutnya, ancaman terhadap mamalia. Ancaman utama terhadap mamalia meliputi kerusakan habitat. Kerusakan habitat merupakan ancaman utama yang menyebabkan hilangnya tempat hidup alami bagi mamalia. Selanjutnya, penambangan hutan dan alih fungsi lahan. Jadi penambangan hutan dan alih fungsi lahan ini dapat mempercepat perubahan lingkungan secara drastis sehingga satwa tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya, perburuan liar. Perburuan liar menyebabkan penurunan populasi secara langsung karena satwa dibunuh untuk berbagai kepentingan. Selanjutnya, untuk perdagangan ilegal dan konsumsi. Jadi perdagangan ilegal dan konsumsi ini dapat memperparah kondisi karena dapat meningkatkan permintaan terhadap satwa liar. Selanjutnya ada fragmentasi habitat. Jadi fragmentasi habitat ini menyebabkan wilayah hidup satwa terpecah-pecah sehingga populasinya menjadi terisolasi dan sulit untuk berkembang biak. Selanjutnya perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kondisi lingkungan seperti suhu dan curah hujan yang berdampak pada ketersediaan makanan dan habitat. Selanjutnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi gangguan terhadap keseimbangan ekosistem ini terjadi akibat perubahan pada rantai makanan dan interaksi antara makhluk hidup. Selanjutnya konflik manusia dan satwa. Ini terjadi akibat penyempitan habitat. Jadi konflik ini muncul ketika habitat satwa ini semakin sempit sehingga mereka masuk ke wilayah pemukiman manusia. Ada studi kasus. Jadi Indonesia merupakan salah satu hotspot keanekaragaman hayati dunia dengan tingkat endemisme tinggi. Contohnya seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, terenggiling Sunda, dan orangutan Kalimantan.
Menurut World Wide Fund for Nature, beberapa mamalia tersebut kini terancam punah akibat adanya kerusakan habitat atau alih fungsi lahan, perburuan liar, perubahan iklim, penyakit. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia sebagai hotspot tidak hanya kaya akan spesies tetapi juga rentan kehilangan keanekaragaman, terutama spesies endemik yang hanya hidup di wilayah tertentu. Berdasarkan artikel dari Universitas Gadjah Mada yang mengutip data dari World Wide Fund for Nature, beberapa satwa di Indonesia termasuk dalam kategori terancam punah. Jadi perburuan liar masih menjadi faktor utama karena adanya perdagangan ilegal yang terus berlangsung. Selanjutnya, perubahan iklim memperburuk kondisi dengan mengganggu keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, penyakit juga menjadi ancaman tambahan yang dapat menurunkan populasi satwa secara signifikan. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah hotspot tidak hanya kaya akan keanekaragaman, tetapi juga sangat rentan terhadap kehilangan spesies. Selanjutnya, upaya pelestarian. Jadi menurut Atmoko dan Hendra tahun 2023, upaya konservasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya konservasi ini meliputi konservasi in situ, yaitu perlindungan di habitat asli. Jadi konservasi in situ ini dilakukan dengan melindungi satwa di habitat aslinya agar tetap hidup dalam kondisi alami. Selanjutnya ada konservasi ex situ, yaitu penangkaran di luar habitat. Jadi konservasi ex situ ini dilakukan di luar habitat asli seperti penangkaran untuk menjaga populasi satwa yang terancam. Selanjutnya ada penegakan hukum, yaitu dengan cara mengurangi perburuan liar. Jadi penegakan hukum ini diperlukan untuk mengurangi perburuan liar dan perdagangan ilegal. Selanjutnya edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga satwa dan lingkungan. Selanjutnya, rehabilitasi dan pelepasliaran. Dengan cara mengembalikan satwa ke alam, rehabilitasi dan pelepasliaran ini dilakukan untuk mengembalikan satwa ke habitat alaminya setelah diselamatkan. Selanjutnya, dengan cara kolaborasi stakeholder antara pemerintah, masyarakat, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Ini diperlukan agar upaya konservasi ini dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi keanekaragaman mamalia di Indonesia ini sangat tinggi karena adanya kondisi geografis dan ekosistem beragam yang didukung oleh endemisme yang besar akibat isolasi wilayah. Jadi wilayah hotspot ini menjadi area penting karena menyimpan banyak spesies endemik, namun juga mengalami ancaman serius seperti kerusakan habitat, perburuan liar, dan aktivitas manusia. Jadi berbagai studi kasus menunjukkan bahwa penurunan populasi mamalia ini termasuk spesies langka. Ini terus terjadi akibat adanya degradasi lingkungan dan konflik dengan manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi yang terintegrasi melalui perlindungan habitat, pengelolaan populasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat guna menjaga keberlangsungan mamalia dan keseimbangan ekosistem di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.